sesuatu yang memang harus kita perjuangkan, masyarakat. Ya, masalah sibuknya ngapain? Yang kalian lihat nih. Yang kalian lihat. Ini ada satu masalah nih. Antara mungkin negara kita dengan negara lain. Atau harga diri negara kita diinjak-injak nih. Kita sibuk ngapain sih? Masyarakat Indonesia pada umumnya. Yang Heboh. sekarang dilakukan. Heboh ngapain? Di mana? Di medsos, Bu. Menyalahkan pemerintah, Bu. Hebohnya Di di medsos, Bu. Media, Bu. medsos. Media sosial, Bu. Betul. Nah, inilah heboh di media sosial. Ya kalau mendukung masih nggak apa-apa ya. Mendukung itu kan masih salah satu bentuk menghargai, salah satu bentuk untuk membela. Tapi masalahnya banyak sekarang netizen yang aduh luar biasa ya. Sangat julid gitu kan. Bukannya membela tapi justru menyudutkan dengan mencari alibi A, B, C, D, E dan seterusnya. Dari situ sudah terlihat. Nah, mungkin alasan-alasan itulah kenapa kok sampai di perkuliahan PKN ini menjadi mata kuliah yang harus diikuti oleh mahasiswa di semester awal. Supaya bibit-bibit cinta negara, bibit-bibit berperilaku baik, bibit-bibit bermasyarakat itu sudah melekat dari awal. Bukan hanya sekedar teori ya. Mata kuliah PKN kalau Anda melihatnya sebagai sebuah teori yang harus dihafal itu rugi banget. Males saya kalau misalnya dulu kalau misalnya ya cuma tergantung dari pembawanya seperti apa. Kalau kita hanya konsep memahaminya hanya sebuah teori, mata kuliah harus kita selesaikan tanpa ada manfaat yang berdampak pada diri kita pribadi, itu rugi gitu, satu kerugian. Jadi tujuan dari kita mengikuti mata kuliah ini adalah menanamkan dalam diri kita ideologi-ideologi yang dibutuhkan sebagai seorang warga negara. Nanti apa? Banyak nanti akan kita pelajari tentang Pancasila sebagai dasar apa? Pancasila sebagai pedoman hidup masyarakat, sebagai pedoman negara dan sebagainya. Itu kita akan belajar ke sana nanti arahnya. Filsafat kita akan mengarah ke sana. Tapi saya tidak akan menekankan kepada teori-teori yang sulit untuk dipahami yang itu tidak kita butuhkan. Tapi teori penting ya, teori penting. Teori penting untuk diketahui supaya kita ada dasarnya dulu. Ada satu ilmunya dulu. Tapi yang saya mau tekankan adalah kita coba untuk melihat, menelaah di dalam masyarakat tuh seperti apa sih. Kita bicara tentang Pancasila sudah belum diterapkan di dalam masyarakat. Kita sendiri bagaimana? Kalian sendiri sebagai mahasiswa sudah belum? Nah, itu yang harus kita pelajari. Oke. Jadi jelas ya tadi kenapa kita harus belajar tentang kewarganegaraan ya kata memang perlu untuk pengingat gitu kan. Kita akan nanti belajar bagaimana nilai-nilai yang ada dalam Pancasila itu diterapkan dalam kehidupan bernegara maupun bermasyarakat. Oke. Kita lihat selanjutnya. Seberapa penting sih konsep kewarganegaraan bagi setiap individu? Oke. Kira-kira seberapa penting? Silakan. Yuk. Biar kalau menurut saya, Bu, penting banget, Bu, untuk memahami berjuang untuk negara kita, Bu. Oke. Coba diulangi biar yang lain juga ini. Biar yang lain ikut menyimak. Gimana? Seberapa penting banget, Bu, konsep untuk memahami berjuang negara kita di masa dahulu, Bu. Oke, salah satunya supaya kita tahu bagaimana dulunya seperti apa perjuangannya, begitu. Betul, Bu. Yang lain? Ya, kita mengingat masa lalu berjuang kita itu kayak gimana sih, Bu? Untuk merebut negara kita dari negara lain, Bu. Untuk merdeka, Bu. Oke, flashback-nya ada kaitannya dengan sejarah, ya. Oke. Yang lain silahkan. Seberapa penting?
Yang lain boleh, silahkan. Seberapa penting sih? Sangat penting, Bu. Oke. Ya, agar bisa tercipta negara yang aman, yang tentram, damai, sentosa, masyarakatnya juga makmur, sejahtera begitu. Oke. Oke, yang lain? Bu lagi boleh nggak Bu? Kalau Ya boleh. dari saya, Oh ya, Kang Budi dulu. Oke, Pak Budi boleh. ya, menurut saya juga emang penting sih Bu, karena kita sebagai warga negara gitu kan, yang mendiami satu negara gitu, di situ ada Pancasila, ya sangat penting. Karena apa? Di mempelajari ini itu kita bisa nantinya berusaha untuk saling menghormati, bisa saling mencintai negara gitu ya, bisa mencintai negara. Itu kan dengan dengan pelajaran kita di PKN ini. Tapi kadang saya sendiri, kita nih dari SD sampai dengan perguruan tinggi ibaratnya kita didoktrin ya Bu, untuk bisa sesuai dengan keinginan negara gitu kan. Keinginan perilaku negara. warganya. Didoktrin untuk keinginan negara. Contoh misalnya. Iya, biar sesuai gitu kan, menjadi warga yang patuh hukum gitu kan. Itu kan negara itu pengen seperti itu. Tapi kadang saya sendiri menilai gitu, pejabat gitu, mereka yang punya kedudukan, yang bisa mengambil keputusan, bisa mengambil kebijakan atau bahkan undang-undang, kadang mereka sendiri juga menyimpang gitu, atau lepas kontrol dari kayak Pancasilanya gitu kan. Sebagai contoh kecil gitu kan, sering dibahas sama teman-teman juga, itu kan misalnya Kementerian Pendidikan Kebudayaan gitu kan, dia mengeluarkan peraturan menteri tentang penanganan pencegahan kekerasan seksual gitu kan. Itu bagus sebenarnya, bagus. Cuman di sana ada poin-poin yang seakan kayak membiarkan seks bebas gitu kan. Kalau seandainya ada pembiaran seks bebas, artinya itu kan nggak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila sendiri ya. Ini di luar dari nilai agama. Jadi kita hubungkan di nilai Pancasila itu kan ada Tuhanan Yang Maha Esa. Saya yakin semua agama juga akan melarang gitu, agama yang di Indonesia ya, agama yang ada di Indonesia itu akan melarang. Bahkan Pancasila sendiri tuh melarang, karena bukan Indonesia itu bukan liberal kan ya, berideologi liberal gitu, yang mereka membebaskan kegiatan begitu. Makanya kadang pikirnya kita disuruh belajar gitu kan untuk mentaati Pancasila gitu. Kadang-kadang para pemangku atau yang membuat undang-undang ini kok mereka nggak begitu memikirkan secara dalam gitu kan poin-poin di Pancasila, sampai akhirnya ngebuat undang-undang yang seakan itu tuh bertentangan gitu ya. Kalau aturan menteri untuk penanganan kekerasan seksual itu bagus gitu kan. Tapi di dalamnya ketika bilang tanpa persetujuan korban, itu jelas ya harus dihukumi. Harus dihukumi. Tapi ketika pembiaran ya nanti Pak, kalau kita ada di situ ada pembiaran ya sebetulnya. Iya. Terselubung ya. Artinya kan itu nggak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila yang kita sedang pelajari gitu kan sebagai warga negara. Itu Bu, kadang-kadang saya mikirnya kita disuruh gitu kan biar berperilaku sesuai dengan Pancasila, untuk agar sesuai dengan aturan negara. Tapi negara sendiri lewat para pemangku kebijakannya itu kadang-kadang nggak sesuai dengan Pancasila ketika ngebuat undang-undangnya. Mungkin banyak yang udah sesuai, banyak banget, tapi ya perlu disempurnakan sih gitu kan. Itu aja sih Bu. Terima kasih ya Bu. Bagus sekali, kritis mendalam ya. Ya, salah satunya dari Pak Budi, di mana memang kita dipaksa, didoktrin dari kecil untuk patuh ya aturan. Kita patuh dengan segala
hal-hal baik yang memang diharapkan negara gitu kan. Tapi kenyataannya mereka lalai gitu, ya kan? Mereka lalai sehingga terciptalah beberapa hal peraturan atau undang-undang yang di dalamnya justru ada pembiaran terselubung terkait tadi disampaikan tentang seks bebas ya, di mana tidak ketika dilakukan tanpa persetujuan. Nah, itu secara tidak langsung itu bahasa konotatif ya. Secara tidak langsung memang dibolehkan gitu kan. Nah, pembolehan itu kalau kita kaitkan tadi Pak Budi menyampaikan dikaitkan dengan sila Pancasila atau dengan nilai agama itu udah nggak sesuai ya. Agama manapun melarang, Pancasila juga harusnya seperti itu. Nah, disitulah tugas kita ya sebagai praktisi pendidikan, tugas kita misalnya Anda sebagai mahasiswa untuk punya peran di situ. Ya, kita mungkin suara kita hanya sekian persen, mungkin tidak ada 1%, ya. Sekian suara kita kecil untuk sampai ke sana. Tapi kita bisa melakukan hal-hal itu, hal-hal baik atau meluruskan hal-hal yang tidak baik itu di lingkungan terdekat kita. Ya, Pak ya. Kita bisa di lingkungan terdekat kita dari mana? Lingkungan paling dekat dengan kita dari mana? Paling dekat. Keluarga. Dari keluarga dulu kita terapkan itu. Ya, kita terapkan dulu dari keluarga, kemudian keluar ke lingkungan sekitar, masyarakat, lingkungan pekerjaan, institusi. Kita bisa peran di situ. Bayangkan ketika ada 1 orang mungkin tidak berarti, tapi ada 1 juta, 1 miliar mahasiswa yang melakukan itu, mungkin nggak melakukan sebuah perubahan? Sangat mungkin, Bu. Mungkin. Tapi walaupun secara realita yaitu tidak. Tapi sekarang nggak ada yang nggak mungkin. Kita bebas sebetulnya ya. Kita bebas berpendapat, ya kan? Cuma memang ada beberapa hal yang tidak bisa kita lewati, ya. Ada banyak hal yang memang harus ada pihak-pihak yang berwenang untuk sampai ke sana. Nah, kita kaitkan tadi yang Pak Budi sampaikan bahwa kadang pemerintah sendiri pun tidak memahami gitu loh. Yang susah itu tidak memahami mereka. Pancasila, mereka mungkin orientasinya hanya mereka hafal, ya kan? Ya nggak sih? Yang diberitakan ketika ada upacara mereka hafal Pancasila, sila pertama, gitu kan? Ketuhanan dan seterusnya. Barulah ketika ada yang salah diejek-ejek itu kan udah biasa. Orang-orang dia proses berpikirnya kan seperti itu. Mereka tidak banyak yang pemerintah yang kok sampai memahami ya Pak ya, kayaknya itu terlalu agak sedikit dalam. Sila belum aja Pancasila aja merasuk mereka, dalam jiwa, Bu. Nah, Belum iya, merasuk betul. dalam jiwa. Betul, jangan sampai merasuk. Sila kelima 1 sampai 5 aja banyak yang lupa mungkin. Ya kan itu. Nah, kenapa bisa terjadi seperti itu? Karena banyak kalau kita lihat sekarang mereka yang duduk di legislatif itu tidak semua orang yang berkompeten loh, ya nggak sih? Yang duduk di sana sekarang tuh bisa dibeli. Siapa artis? Coba bayangkan, nggak semua loh artis itu kompeten di sana, bukan bidangnya. Yang penyanyi, ya bukan saya merendahkan tidak. Tetapi kita lihat dong kapasitas orang itu kan beda-beda. Harusnya yang mereka pemangku kebijakan di misalnya di perundang-undangan, di pemerintahan, di bagian apa itu harus sesuai dengan bidang masing-masing. Ya itu dan itu butuh ilmu dipelajari dari mana? Dari sekolah, dari pengalaman. Kalau misalnya taruhlah saya nyanyi, kebiasaan nyanyi, nggak ngerti tentang politik, nggak ngerti tentang undang, tiba-tiba saya jadi menteri apa? Yang ada adalah yang bekerja bukan saya. Orang-orang di bawah saya, mungkin bisa jadi orang-orang di bawah saya adalah pengaruh-pengaruh negatif yang mereka tidak paham. Masalah yang itu contohnya. Maksud saya adalah, ya Pak ya, ironis sekali ya kalau kita lihat orang-orang yang di atas kita semuanya itu orientasinya pada apa sekarang? Kepentingan masing-masing. Mereka sudah punya kepentingan masing-masing. Kepentingan si A, si B, si C, si D. Ya baguslah kalau untuk kepentingan rakyat. Ya tidak semua. Hanya segelintir orang. Tapi kadang segelintir orang itu yang punya kekuasaan. Ya kan? Suka-suka. Kalau kita lihat sekarang ya, maaf, mungkin ada yang beragama non-Islam gitu kan. Sekarang kita lihat ada polemik tentang apa? Yang lagi sedang berkembang pelarangan untuk
azan toa. Nah, Pengeras suara, Bu, pengeras suara. ya, itu tuh kan ada kepentingan di belakangnya. Ya, kita keluar dari rasisme ya, keluar dari agama gitu maksudnya. Hal-hal seperti itu yang harusnya bukan sekarang saat ini tidak untuk diperdebatkan, kecuali ditumpangi oleh politik tertentu, kepentingan tertentu. Yang sekarang kita butuhkan adalah bagaimana kita bangkit dari keterpurukan 2 tahun menghadapi COVID. Itu loh kan yang harus kita nih. Gimana masyarakat itu bisa hidup? Coba lihat di masyarakat sekarang ini. Luar biasa dampaknya. Banyak yang dikeluarkan dari pekerjaan. Tidak bisa melanjutkan sekolah. Bahkan ada yang langsung taraf kehidupannya itu menurun drastis, ya, di bawah garis kemiskinan karena COVID. Nah sekarang di masa masyarakat itu kan butuhnya itu, bukan mikirin ke hal-hal yang, aduh ini nggak masuk akal gitu kan. Dari kita lahir yang namanya azan sudah biasa, kan itu seperti sebuah kebudayaan di dalam masyarakat. Ya terlepas dulu orang aman-aman aja kok, mau orang Kristen dengar azan malah mereka suka, tenang di hati kan gitu, ya kan? Gitu kan, kita ketika melihat orang Kristen melaksanakan ibadah juga tidak masalah gitu kan kita hidup berdampingan di dalam masyarakat. Pancasila jelas di situ di ini ya, ketuhanan yang Maha Esa. Jadi semua orang punya Tuhan masing-masing ya. Kalau di dalam bahasa Indonesia, agamaku agamamu, kita bisa berjalan kan ya. Keyakinan beda, nggak bisa dikaitkan. Maksudnya adalah toleransi dalam masyarakat itu yang sekarang mulai obrak-abrik sama pemerintah, mencoba untuk menaikkan emosi kita masyarakat gitu kan, biar kita terpecah gitu kan. Nggak logis, nggak tepat. Kita itu sekarang butuh gimana kita bisa melanjutkan hidup, gimana kita bisa tetap eksis dalam kehidupan ini gitu kan. Nah itu contoh kecil. Ini kemana-mana, nanti melebarnya kemana-mana ya. Ibu, satu lagi boleh nggak, Bu? Ya, Bu. Oke. Ya, Bu, silakan. saat ini. Yuk, silakan. Ya, Bu, saat ini emang ya kayak mayoritas itu selalu di pojokan. Padahal mayoritas itu sebetulnya gitu tidak apa yang mereka pikirkan gitu, seperti radikal apa gitu kan. Sebenarnya di Islam itu enggak begitu. Tetapi dengan sekarang zamannya saat ini, mayoritas itu yang selalu diutak-atik, yang selalu diubah aturannya, dan juga kebijakan pun menurut saya itu kurang sesuai gitu. Kayak ada yang janggal gitu dalam kebijakan untuk yang mayoritas. Nah ya, dan juga saya ingin menambahkan, dan saya sedikit ilmu yang dari para politikus ya, bahwa di negara kita itu, di Indonesia itu banyak, Bu, yang saat ini gitu mungkin di kalangan kecil orang masih menggunakan teori politik komunis, Bu. Untuk kepentingan partainya atau kelompoknya, tidak untuk kepentingan masyarakat. Karena di dalam di kenyataan saat ini di parlemen, di DPR atau bukan membela rakyat, tetapi untuk membela atau sebagai titipan partai gitu, titipan orang-orang partai, bukan titipan rakyat, bukan mensuarakan aspirasi rakyat gitu, malah sebaliknya. Jadi di sistem demokrasi kita itu masih banyak yang menggunakan sistem pemerintahan komunis gitu. Saya mengutip dari dari politikus bahwa di situ masih banyak yang menggunakan sistem komunis untuk mementingkan partainya atau kelompoknya, bukan mementingkan rakyat. Sebetulnya di Indonesia itu wakil-wakil rakyat atau para pejabat tinggi gitu kan, harusnya dia kalau sudah kepilih atau duduk di bangku DPR, dia itu
tidak tidak lagi mendengarkan partainya, tetapi dia sudah benar-benar wakil rakyat. Tetapi sekarang itu malah partai A minta begini, dia turutin dengan kebijakan-kebijakan gitu. Jadi banyak yang nggak sesuai gitu di negara kita. Oke. Kurang lebih seperti itu Bu untuk tambahan saya. Oke, bagus sekali Mas Riko ya. Betul sekali memang. Jadi ya secara ini ya harusnya ketika sudah masuk di parlemen, di dalam pemerintahan itu harusnya bukan lagi milik partai ya. Harusnya sudah memperjuangkan masyarakat. Karena partai itu kan hanya rumahnya aja sebetulnya. Kalau saya tidak begitu mengerti politik ya. Tetapi kan secara logika partai itu hanya pengusungnya saja. Hanya sebagai kendaraan saja untuk masuk kan gitu kan. Ketika sudah berada di posisi tertentu harusnya keluar dari kendaraan itu. Tetapi memang itu nggak bisa kita ini juga sih ya. Karena memang itu sudah satu yang umum. Kalau kita lihat di masyarakat seperti tadi, partai A maunya ada seperti ini. Itu yang diperjuangkan. Akhirnya deal gitu kan, keluar undang-undangnya atau keputusan pemerintah. Partai B seperti dan seterusnya. Jadi mereka berperang satu dengan yang lain, beradu pendapat, argumen. Itu tadi antar kepentingan partai itu tadi gitu kan. Hanya sedikit yang ya bukan sedikit ya. Karena memang itu sesuatu yang rumit gitu kan. Banyak ya kalau kita lihat loh kok seperti ini gitu loh, masyarakat tuh tidak butuh ini. Nah ternyata itu tadi kepentingan tertentu. Oke, bagus sekali Mas Riko ya sharingnya. Ibu, Oke Mas, saya mau menambahkan Bu. Silakan Pak Budi. Oke silakan Pak Budi. Maaf ya Bu. Iya nggak apa-apa, saya suka itu Pak. Iya. Saya tadi sepakat gitu ya apa yang disampaikan Ibu di awal-awal bahwa ada orang-orang asing yang mencintai negara kita gitu, baik dari budayanya gitu kan. Itu nggak masalah kalau orang asing mencintai budaya gitu kan, artinya bisa dilestarikan juga gitu dengan mereka gitu. Yang terlebih lagi kita sebagai warga negara gitu ya, itu harus mencintai terlebih-lebih gitu ya ketimbang orang asing. Ada lagi ketika orang asing mencintai negara kita gitu kan, tapi ini mencintainya itu malah bikin sengsara rakyat kita termasuk ini. Mencintai apa? Contohnya mencintai sumber daya alamnya. Nah, mereka mengeruk menguasai. Iya. Mereka mengeruk SDA gitu kan, dibawa sampai rakyat kita yang harusnya dikatakan dalam Pancasila itu bumi, air dan apanya gitu ya, sumber kekayaan lainnya itu dikuasai negara, kemudian dimanfaatkan sebesar-besaran bagi seluruh warga gitu kan. Tapi aktualnya enggak. Sekarang yang benar-benar lagi dibutuhkan masyarakat gitu kan, terutama kaum ibu-ibu misalnya minyak goreng. Ini ironi ya, negara terbesar penghasil sawit dunia ternyata kelangkaan minyak goreng. Ini kan sebenarnya ada warga asing yang mereka tuh cinta banget sama SDM kita, SDA kita gitu, sampai-sampai merebut. Ya gitulah, sangat ironi ya Bu. Jadi ini juga lagi-lagi pemerintah kita itu ternyata banyak mengesampingkan Pancasila gitu, banyak mengesampingkan Undang-Undang Dasar yang seharusnya SDA itu dikuasainya, kemudian dimanfaatkan sebanyak-banyaknya untuk warga negaranya, tapi sekarang aktualnya enggak gitu. Mungkin itu Bu. Betul sekali Pak, ya. Oke, luar biasa, betul sekali ya. Jadi kita dari budaya larinya ke mana-mana ya. Ada budaya lari ke bisnis, lari ke politik ya. Jadi intinya sama. Banyak masyarakat asing yang benar saking cintanya kan ada kepentingan di situ kan. Ada kepentingan terselubung di situ. Ya ada yang memang murni budaya, tapi ada juga yang memang faktor lain yang sampai mereka akhirnya karena ada kesempatan akhirnya mereka ambil sebanyak-banyaknya. Bukan hanya mencintai tapi memiliki ya Pak, merebut. bahasa halusnya merebut ya Pak ya. Kita di negara sendiri tapi kayak kita menumpang di negara lain, kurang lebih seperti itu. Jadi banyak hal-hal yang memang sekarang tuh nggak sesuai gitu kan.
kita bicara Pancasila, kita bicara undang-undang, kalau kita kulik di dalamnya, yang sesuai itu sedikit sekali gitu kan. Nah, mereka kalau kita lihat ya, mereka orang asing kok bisa sejauh itu karena ada kesempatan, Pak. Ya kan enggak, Pak? Karena ada kesempatan, dipersilahkan gitu bahasa ininya. Dipersilahkan, ini kaitannya dengan Mas Riko tadi nyambung. Dipersilahkan oleh mereka orang-orang, oleh mungkin partai tertentu atau kepentingan tertentu yang menguntungkan bagi mereka, yang tidak melihat kepentingan rakyat. Jadi selesai sudah gitu kan. Orang datang, dipersilahkan, sok ambil silakan, bawa mereka, ya udah, kita nggak punya apa-apa gitu kan. Nah, sekarang ini kan aneh ya, kita mungkin yang ibu-ibu mungkin ada di sini banyak ya. Kita mau beli minyak goreng, saya itu pernah loh pagi-pagi berangkat pagi-pagi gitu kan, di Indomaret, di Alfa. Katanya wacananya pagi nyampe pukul 5. Ke sana udah nggak ada, kan aneh gitu kan. Bayangkan itu berapa ibu yang meluangkan waktu untuk beli gitu kan. Nah, itu contoh, itu kan luar biasa. Kalau yang langka cabai masih bisa. Kita nggak makan cabai masih oke lah, aman buat lambung. Kalau minyak nggak bisa ya. Ibu-ibu setuju nggak ibu-ibu di sini? Ada yang ibu-ibu? Rela nggak minyak hilang dari pasaran? Tidak, Nggak Ibu. ada suaranya. Enggak, Bu. Ya. Tidak. Nggak bisa makan bala-bala, Ibu. Karena apa-apa butuh digoreng, Bu. Nggak bisa Betul, makan kok. bal- Butuh digoreng. Kalau sesuatu itu butuh digoreng, Bu, butuh minyak, Bu. Nggak setuju, Bu. Nggak setuju, oke. Para bapak nggak setuju, para Hanya- ibu apalagi ya. Tapi kita bisa Hanya menyiasati somainya supaya- Bang Riko, Bu, Oh, gitu. yang direbus. Tapi somai nggak bisa digoreng, Pak. Kalau nggak ada minyak goreng. Tetap butuh, Mas Riko ya. Butuh, Bu. Butuh banget, Bu, minyak goreng, Bu. Oke, jadi ada satu waktu kita bisa berkunjung ya di Siomay Mas Riko ya. Oke, balik lagi ke topik. Amin, ya Allah, amin. Ke topik tadi. Jadi memang ironis sekali kenyataan di masyarakat yang kalau kita sesuaikan dengan kita bicara, kita didoktrin, kita belajar tentang Pancasila, undang-undang, tapi kenyataannya mereka-mereka yang memang harusnya berada di garda terdepan, justru mereka keluar, gitu kan? Nah, tapi kalau semua orang punya berpikiran seperti itu, maka selesai sudah kan, gitu ya. Kita salah satu tugas praktisi pendidikan ya kita gitu kan, Anda sebagai mahasiswa, saya juga kan, melakukan hal-hal yang memang bisa kita lakukan sesuai dengan bidang kita. Dengan apa? Melihat kita peduli dengan lingkungan, kita terapkan di keluarga, lingkungan, sekolah ya, kita bisa berkiprah dalam dunia pendidikan, itu banyak, kita bisa banyak celah di situ. Di lingkungan kerja mungkin, walaupun terkadang kita ya balik lagi ke peraturan yang sudah ada, itu kadang kita susah untuk melewati. Oke, kok jadi asik kemana-mana ya ini ya. Oke, bagus, saya suka seperti ini, hidupkan, jadi kita bisa mengulik lagi lebih dalam. Karena pengalaman saya yakin mahasiswa yang ada di sini dari 30 atau 40 mahasiswa itu punya pandangan masing-masing dan punya dasar masing-masing, itu bagus, silahkan kita diskusikan, kita tanggapi, biar kita paham sesuatu yang tidak kita pahami. Oh, mungkin si Mas Riko tahu tentang, Mas Riko mungkin agak aktif dalam sedikit memahami tentang politik ya misalnya. Dengan Pak Budi yang politik juga bagus, kritis gitu kan. Itu bisa kita saling sharing. Apa sih yang bisa kita ambil dari situ? Oke, balik lagi ya. Seberapa penting peran konsep kewarganegaraan? Sangat penting. Kita hidup dalam masyarakat, kita butuh pedoman, kita butuh ideologi, ya, ideologi Pancasila gitu kan, yang harus kita bukan dihafalkan, bukan menghafalkan. Untuk apa? Kita menghafal kayak mau ujian, bukan itu. Kita lihat satu persatu silanya, ya. Kita lihat sudah diterapkan belum dalam kehidupan kita dan bermasyarakat. Gitu. Kalau mahasiswa banyak yang kita bisa lakukan, banyak sekali. Beri contoh yang baik di dalam keluarga dan masyarakat, itu
Anda sebagai mahasiswa sudah melaksanakan loh ya. Sudah melaksanakan. Jadi ketika berperilaku baik, toleransi, menghargai orang lain, suka membantu orang lain, suka menolong orang lain, menciptakan ide-ide kreatif, itu sudah salah satu bentuk pengamalan Pancasila. Ya, tugas Anda sebenarnya seperti itu gitu kan. Kita nggak usah bicara ke masyarakat tentang sila pertama ini, nggak usah. Mereka sudah tahu kok, yang dibutuhkan adalah contoh. Nah, kalau saya lihat dulu waktu saya kecil, ketika saya hidup di masyarakat gitu kan, ada saya di lingkungan kampung ya. Tapi saya mencintai kampung saya dari Pacitan ya. Ada yang tahu Pacitan mungkin? Pacitan itu ada yang tahu Pacitan? Kampungnya SBY bukan, Bu? Iya, kampungnya SBY ya. Itu terkenal. Malang. Ya. Malang, kayak dekat. Wonogiri, ada seru dari Wonogiri? Boten enten, Bu. Oh, boten enten. Ini siapa tadi yang bilang boten enten? Berarti Jawa juga ya? Dari siapa? Silang, Bu, Silang. Suami saya Wonogiri, Bu. Oh gitu. Mana. Mbak siapa ini? Yang tadi dari Wonogiri. Oke. Jadi waktu saya kecil, ketika ada sesuatu yang dicontohkan oleh orang yang, kalau orang Jawa itu apa ya? Orang yang berpendidikan mungkin ya, kalau di Jawa apa ya? Orang yang pernah sekolah gitu kan. Itu sangat dihargai. Ya, dihargai. Oke, kalau dari segi finansial, dari ekonomi mungkin kalah dari yang lain, masyarakat lain. Tapi kalau dari segi pendidikan bagus sih kan dihargai, gitu kan. Itu masih berlaku di dalam masyarakat perkampungan, pedesaan. Masih dihargai. Orang yang punya kompeten, yang berpendidikan masih dihargai. Mungkin kalau di kota tidak kelihatan ya. Kalau di kota karena sudah beda budayanya kan. Sudah beda budaya segala macamnya. Nah, maksud saya adalah kalau kita balik lagi ke sana. Nah, Anda sebagai mahasiswa bisa untuk berada di posisi itu. Nggak usah muluk-muluk lah kita mengubah suatu negara itu terlalu ya. Mungkin ada kalanya nanti ada prosesnya kalian sampai ke sana. Tapi untuk saat ini sebagai mahasiswa ya dari terdekat dulu, pelan-pelan. Anak dari keluarga ya, dari kita mendidik anak, ayah, ibu, tetangga dan seterusnya. Ya, oke. Jadi ketika kita memahami konsep kewarganegaraan yang baik, ya sebagai warga negara kita tahu hak dan kewajiban kita, maka akan berjalan, kehidupan itu akan berjalan dengan baik karena kita sudah dengan norma dan nilai yang sudah seharusnya gitu kan. Oke, coba sekarang kita masuk. Nah, lihat di sini, ya. Kalau kita pahami bahwa kenapa kita harus belajar, harus memahami, meyakini, melaksanakan, karena memang ketika di masyarakat kita harus tahu betul tentang hak dan kewajiban kita, hak dan kewajiban negara, supaya kita bisa memilah. Kalau semua orang tidak tahu hak dan kewajiban masing-masing, tidak tahu batasannya, maka kacau gitu kan. Hidup masyarakat kan ada norma, ada aturan kan, baik dari pemerintah ke masyarakatnya, dari masyarakatnya ke negaranya, semua itu udah ada aturan masing-masing. Itu sudah tertuang. Kalau kita lihat penjabaran dari Pancasila itu sangat luas ya, semua sudah diatur sebetulnya. Betapa cerdasnya orang zaman dulu itu yang harus kita hargai. Betapa cerdasnya mereka pencetus Pancasila. Ya, dari sekian banyak permasalahan yang ada di dalam masyarakat itu sudah bisa terangkum dalam 5 sila ya kan? Itu sudah luas, dari ketuhanan itu sudah pasti, kemanusiaan, persatuan, semuanya sudah tertuang di situ. Hanya penjabaran saja gitu kan. Kalau kita memahami itu dengan baik, maka insya Allah aman gitu kan. Kita bisa melaksanakan kehidupan bermasyarakat dengan baik, kita bisa maju, kita tetap bisa berbudaya, kita bisa berilmu, beradab gitu kan, sesuai dengan
nilai-nilai yang memang tertuang di dalam Pancasila. Itu teori memang, teori sekali gitu kan, teoretis. Ya, tapi yang kita mau tekankan bukan teorinya. Makanya nanti ketika kalian UTS, saya minta untuk mengamati fenomena yang ada di dalam masyarakat yang menurut kalian itu ada sebuah masalah. Ya. Apapun boleh, tapi demi keamanan ya tetap harus ada kode etiknya. Kita tidak boleh mengambil sebuah video atau sesuatu yang memang melanggar hak asasi manusia, itu nggak boleh. Ya. Jadi tetap itu ada etika-etika tertentu yang harus diperhatikan. Misalnya kalian melihat sebuah kekerasan seksual misalnya, direkam kemudian diamati boleh, tapi tidak boleh mencantumkan apa nih, kan sekarang ada undang-undangnya ya, ITE misalnya ya. Tidak boleh kita mencantumkan nama, kemudian identitas korban gitu kan. Kalau pelaku oke gitu kan, kalau korban kan kasihan. Nah, itu yang harus diperhatikan nanti. Jadi ketika kalian mengerjakan tugas ini, entah itu kapan Anda dapat momennya, diabadikan, kemudian di ini, silakan ambil sesuatu yang memang diperhatikan kode etiknya. Kita menganalisis secara umum ya. Kita menganalisis secara umum, bukan ke individunya. Jangan salah nanti, saya takutnya nanti kemana-mana, nanti arahnya ke individu si AB, bukan, karena kita bukan wartawan. Kita mengamati fenomena yang ada di dalam masyarakat, beda. Jadi kemarin beberapa waktu lalu ya, mata kuliah, tapi bukan mata kuliah PKN ya, ada tugas mengamati tentang kebahasaan dalam masyarakat. Nah, orientasinya fokusnya ke individunya, jangan, nggak boleh itu. Kita mengamati kondisi masyarakat berarti masalahnya yang diamati. Ya secara umum, jadi sudut pandangnya objektif. Ya, sudut pandangnya objektif dalam menilai, dalam menganalisis. Jadi nggak boleh disebutkan sih, oh ini karena enggak. Secara umum. Analisisnya secara umum, gitu. Oke, ada pertanyaan? Ada, Bu. Oke, silahkan. Terkait dengan nanti buat UTS itu kan tadi Ibu nanti pengen ke mahasiswa itu membuat kayak penelitian gitu, riset di dalam satu masyarakat gitu ya, yang Ibu berikan temanya gitu ya. Nah, seandainya tema yang Ibu berikan itu ternyata nggak ditemukan di dalam lingkungan masyarakat saya misalnya, itu boleh nggak itu diambil secara umum gitu, ambilnya di misalnya dinamika masyarakat luas gitu, bukan masyarakat saya lingkup terkecil gitu, Bu, boleh nggak, Bu? Cuman nanti kalau misalnya secara umum nanti bisa jadi bahan-bahan informasi itu lewat artikel, lewat macam-macam gitu, nggak langsung terjun ke lapangan. Boleh, yang penting kan research, ya. Jadi penelitian itu kan ada yang research by data, ada yang langsung ke lapangan, boleh. Asal valid gitu ya Pak. Boleh. Berarti nggak harus artikel. Meneliti di lingkungan terkecil kita aja ya Bu? Boleh. Tidak. Bukan berarti harus ini ya, cuma memang kendalanya ketika kalian itu kan data ya Pak ya. Jadi risetnya data kan, pustaka ya, kepustakaan kan maksudnya dari data yang memang sudah ada gitu kan. Nah itu memang agak kesulitannya adalah mencari data-data yang valid. Tapi kalau memang bisa tidak ada masalah, kan itu bisa diambil kan dari media-media yang terpercaya, boleh. Kan bisa ya Pak ya, itu dari beberapa kasus misalnya, mengamati beberapa kasus yang sudah diberitakan itu kan fakta, boleh. Dari news boleh. Yang penting caranya, jadi kan riset juga. Nah, tapi ada juga yang bisa langsung terjun di masyarakat, itu jauh lebih enak gitu kan. Itu tingkat kesulitannya lebih rendah karena memang sudah ada gitu kan, diamati gitu kan. Sebetulnya selain itu boleh aja ya Pak ya. Jadi itu pilihan mahasiswa, boleh. Mau ambil yang mana boleh. Sebetulnya kalau kita cermati nih di lingkungan sekitar kita, baik lingkungan misalnya sekolah, misalnya lingkungan di rumah, keluarga,
atau di lingkungan kerja sebetulnya banyak loh hal-hal menyimpang yang atau hal-hal yang memang belum pada tempatnya itu sebenarnya banyak Pak. Sebenarnya banyak, cuma mungkin ya orang beda-beda ya Pak ya. Ada sesuatu yang memang ada yang nampak jelas, ada yang nampak tidak jelas gitu kan. Ada yang tersirat dan tersurat gitu kan. Ada yang kalau Bapak kayaknya pengalamannya bagus gitu kan. Kritis, jadi sebenarnya mudah lah untuk itu. Tapi itu pilihan, silahkan. Boleh risetnya itu berdasarkan data, boleh, atau terjun langsung, boleh. Jadi silahkan. Itu pilihan gitu. Oke, ada pertanyaan lagi? Dari mahasiswa yang lain, silahkan. Bang Algi kayaknya pengen tanya, Bu. Oke. Bang Algi. Bang, sebentar, saya cari. Mana? Mas, gimana tadi? Silakan yang mau bertanya. Kita sebentar lagi mau kita tutup. Kita sudah agak panjang ya. Luar biasa, tidak terasa. Harap mahasiswa yang lain tidak apa-apa. Saya suka pokoknya. Jadi ketika kalian aktif, apakah harus pertanyaannya yang sesuatu yang wow? Tidak. Bertanya sesuatu yang tidak kalian pahami. Bertanya itu seperti itu. Berdiskusi atau bertanya sesuatu yang tidak kalian pahami. Bukan sesuatu yang tidak dipahami orang lain, beda. Jadi kalau kita, dulu saya sering bertanya, kemudian saya ragu-ragu, kemudian saya nanya ke dosennya gitu kan, Bu, saya tuh mau tanya, tapi saya takutnya pertanyaan saya itu teman-teman udah ngerti. Nah, biasanya balik saya ke saya dong, Mbak, nanya itu untuk orang lain apa untuk diri sendiri? Gitu kan. Saya, oh iya ya gitu kan. Ya mau orang lain mengerti itu urusan mereka, tidak masalah. Yang saya tanyakan adalah sesuatu yang tidak saya pahami gitu. Sesuatu yang tidak saya pahami. Ketika saya nanya ke teman, mungkin mereka bisa jadi tidak mengerti. Maka saya tanya ke dosen. Jadi itu sederhana loh, itu sederhana. Tapi itu sesuatu yang menghambat kita untuk berbicara. Terkadang kita itu takut, kenapa? Takutnya, aduh nanti pertanyaan saya ini teman-teman udah tahu, ya nggak apa-apa, yang lain udah tahu kan itu mereka. Anda sendiri yang belum tahu nanya. Oke, silakan. Sebelum kita tutup, yuk. Jika ada pertanyaan. Saya izin bertanya, Bu. Oke, baik. Dengan siapa, Bu? Siapa? Lia, Ibu. Oke, Mbak ya, Mbak Lia. Ya, silakan. Sebetulnya diskusi malam ini menarik sekali ya, Bu. Tapi karena saya dari dulu semenjak itu kayak kurang paham atau gimana ya, Bu? Kayak kurang gitulah pokoknya ke mata apa? Kewarganegaraan kayak gitu ya, Bu. Jadi saya kalau mau tanya apa saya yang mau saya tanyakan itu jadi bingung sendiri gitu, Bu. Bagaimana kalau supaya dari mata pelajaran PKN ini saya lebih tertarik dan kedepannya jadi apa yang dijelaskan itu tambah paham kayak gitu, Bu. Oke. Tipsnya bagaimana, Bu? Kalau saya sendiri kan kayak Mas Budi kan udah bagus sekali ya wawasannya ya. Kalau saya pribadi yang Mas Budi sampaikan itu saya baru sampai mana kayak gitu, sedangkan Mas Budi udah jauh sekali kayak gitu, Bu. Oke, bagus, Mbak Lia tadi ya, Mbak Lia ya. Iya. Mbak Lia, nggak apa-apa. Itu sesuatu yang memang dihadapi oleh setiap orang yang berbeda-beda masalahnya ya, Mbak Lia ya. Tidak masalah gitu kan. Betul, Itu pertanyaan-pertanyaan bagus. Bagaimana cara saya memahami tentang pendidikan kewarganegaraan gitu kan. Sementara misalnya kondisinya mungkin Mbak Lia sebelumnya tidak terlalu tertarik atau apa sih gitu kan, bingung ya, apa sih ideologi gitu kan, apa sih kewarganegaraan gitu kan, secara dalamnya gitu kan, enggak apa-apa. Ini hanya awalan saja Mbak Lia ya. Karena saya pribadi untuk politik itu memang kurang tertarik, Bu, gitu. Iya, oke. Ya, kurang tertarik, betul. Tapi sebetulnya kita sudah berpolitik loh, Mbak Lia. Iya sih.
dalam kehidupan keluarga kita sudah melaksanakan loh. Cuma kadang kita nggak sadar. Ya nggak sih? Kita bekerja sama dengan anak untuk sedikit mengelabui para bapak gitu kan, itu sudah politik. Itu sudah politik loh Mbak Lia. Mbak jangan salah, Mbak Lia udah jago sebetulnya. Nanti misalnya nih kita bekerja sama dengan anak, bilangin ke ayah ya, Abi ya. Nanti bilang kalau tadi kita itu kesini kelaparan sampai ini karena menunggu Abi nggak datang-datang, padahal kenyataannya enggak. Itu sudah masuk ya, bukan ranah menipu ya, beda ya itu ya. Itu salah satu bentuk kerjasama yang sudah kita berpolitik di dalamnya, cuma ranahnya kecil gitu ya. Kecil gitu kan. Nah, tadi bagaimana saya agak kesulitan memahami, mungkin ada beberapa mahasiswa yang sudah ya nggak apa-apa Bu, porsinya beda. Kita banyakkan ibu-ibu yang tidak berkecimpung dalam dunia politik, ya kita terlalu sibuk dengan pekerjaan kita yang luar biasa selama 24 jam kan, sebagai ibu, sebagai orang yang bekerja, sebagai istri, ya kan? Nah, tidak apa-apa, pelan-pelan kita akan memahami. Kalau para bapak mungkin Mas Budi udah ke mana ya wajar, mungkin karena Pak Budi dari lingkungannya mendukung. Pak Budi maaf kerjanya di mana? Saya ini Bu kerja di pabrik buruh. Nggak apa-apa. Yang sedang disasar juga sama kementerian. Sabar Pak Budi, sabar. Semua jadi ada ini ya, porsi masing-masing ya. Oke. Mungkin kita kaitkan tadi, mungkin Mas Budi lingkungan mendukung untuk pemahaman tentang dunia politik gitu kan. Tapi memang biasanya para bapak gitu kan, secara alamiah memang mereka sudah dari lahir seperti itu, ya nggak Pak Budi? Pola pikirnya kurang lebih seperti itu ya. Ada arah ke sana ya. Kalau menurut saya Bu, ngomongin kewarganegaraan itu bukan sekedar ngomongin politik saja Bu ya. Iya. Menurut saya. Jadi kan luas gitu. Luas memang. Cuma mungkin kita hari ini topiknya ke sana gitu ya. Hari ini jadinya berasa apakah mungkin yang akan kita pelajari itu saja gitu kan. Tidak ya Mbak Lia, tidak seperti itu. Luas yang kita pelajari. Kita akan belajar tentang bermasyarakat, toleransi, banyak nanti luas. Jadi mungkin salah satu topiknya itu kita pas ke sana arahnya. Jadi biasanya balik lagi ke tadi, para bapak memang terbuka luas untuk ke sana karena para bapak leluasa untuk pergi keluar. Mereka suka baca koran. Kalau kita suka apa Bapak Ibu-ibu? Nonton drakor kan? Ya nggak sih? Kebanyakan seperti itu. Ya itu alami, yang nggak apa-apa. Kita terlahir dengan gender yang berbeda gitu kan. Kebiasaan, kemampuan yang kita nggak bisa. Ya ada dulu penyataan gender ya, tetap secara kenyataannya kita tetap mau tidak mau harus mengakui bahwa laki-laki tetap yang di depan. Bukan berarti kita kalah di ini, tidak, itu beda ya. Tapi intinya secara alamiah kita memang seperti itu. Cuma banyak para ibu-ibu yang eksis dalam dunia politik. Saya tidak terlalu ngerti politik. Kita belajar aja dari lingkungan gitu kan. Nah, balik lagi ke Mbak Lia. Nanti insya Allah pelan-pelan kita akan memahami ke sana. Makanya kenapa kok hari ini saya tidak bisa saja loh, hari ini saya kasih 2 slide sekaligus. Saya baca aja gitu kan bisa, tapi kan buat apa? Itu nggak ada manfaatnya buat kita, pusing nanti ya. Nah, kita pelan-pelan hari ini sebagai prolog saja, kita masuk ke sana supaya kita ada konsep dulu. Kita nanti arah belajarnya ke depannya mau ngomongin apa sih gitu kan. Kita belajar konsep awal dulu sudah ada kita. Nah, nanti pertemuan kedua kita sudah mulai masuk ke materi ya. Pertemuan kedua kita sudah mulai masuk ke materi. Ya, jadi kita pelajari teorinya, kemudian aplikasinya. Sebentar ya, sebentar. Ada sesuatu.
dosennya keluar ya? Cek. Sepi amat. Mbak Lia, saya tuh sama Mbak. Nggak bisa apa-apa, cuman saya pengen belajar ngomong doang. Maaf, tadi ada sesuatu yang terjadi sebentar. Oke, nggak apa-apa, betul Mas Budi, nggak apa. Sama-sama. Kan ini prolog aja kan, ini tuh boleh dibilang obrolan ringan, perkenalan ya. Sebetulnya hari ini, setuju nggak? Setuju, Bu. Setuju, Bu. Saya juga mau Setuju, curhat, Bu. boleh, Bu? Oke, Mas Agus. Silakan, mau curhat apa nih? Ya, saya pribadi juga sebenarnya kalau untuk ya mirip-mirip seperti Mbak Lia ya. Ketika mempelajari pelajaran ini khususnya Pancasila dan yang lainnya, kadang agak bingung mungkin karena memang bukan bidangnya begitu ya. Kalau dari pemaparan Ibu barusan itu kan kita belajar itu kan untuk menumbuhkan sifat nasionalisme gitu kan ya, terus kemudian menjadi pengingat kita juga agar bisa menerapkan Pancasila dalam kehidupan. Cuma kadang-kadang kalau kita sudah bahas ke hal yang lain kayak tadi melebar ke masalah politik, itu kadang kalau saya pribadi malah jadi muncul ke apa ya, kebencian kepada pemerintah begitu. Jadi apa ya? Jadi kesel kadang-kadang gitu ya ngelihat kelakuan pemerintah begitu. Itu mungkin dampak negatif yang saya rasakan kalau saya mempelajari pelajaran ini begitu. Jujur sekali, Kak. Tapi saya sih berusaha ini ya, seperti yang Ibu bilang gitu kan, dimulai dari diri kita. Berarti kan kalau saya boleh ambil kesimpulan, sebenarnya pembelajaran kita ini intinya kita ini sedang menata diri kita sendiri, khususnya ya, menata kepribadian kita biar bisa jadi insan yang lebih lebih beragama, lebih bermasyarakat, lebih berwarga negara begitu kan. Jadi kita itu belajar ini tuh untuk memperbaiki diri sendiri khususnya dan keluarga sebenarnya gitu ya. Cuma kadang kalau sudah melebar itu saya kadang jadi sebel gitu ya sama orang-orang yang ada di atas gitu. Kira-kira. Oke. Terima kasih, Bu. Oke, baik Mas Agus. Bukan Berarti sebut sama sebetulnya saya ya Kang ya. Enggak, Pak. Tenang, Pak. sebetulnya Mas Agus sudah masuk itu, sangat masuk sudah. Ketika kita bereaksi, ketika merasakan ada sesuatu perubahan dalam diri kita, berarti kita sudah mempunyai jiwa itu tanpa kita sadari. Kalau kita tidak bereaksi apa-apa, ketika ada sesuatu yang tidak beres di negara kita tidak merasakan suka, kita tidak merasakan benci, cuek, nah itu yang harus dipermasalahkan justru malahan. Ya nggak sih? Lah, kamu tinggal di mana? Kamu hidup di mana? Kamu lahir di mana? Dibesarkan di mana? Kan harus dipertanyakan. Kamu warga negara mana kan gitu. Nah, berarti bagus. Secara ini berarti Anda sudah masuk ke materi ini, berarti sudah tertanam. Kok ya, tadi ada peran, kok saya jadi misalnya jadi benci dengan atasan ketika ada suatu, itu sebagai bentuk kita harus tahu. Kita tidak bisa berdiam diri di satu ruang. A+ ya. Oke. Kita sudah berada di, jadi saya lupa tadi mau ngomong apa ya. Oke. Topiknya menarik, lihat A+ tadi jadinya kemana-mana. Oke. Jadi kita tidak bisa hanya berdiri di satu ruang, di ruang kita sendiri tanpa kita keluar untuk melihat di luar sana ada seperti apa. Nah, itu sikap egoisme, itu sebenarnya sikap egoisme loh. Itu sikap mencintai hanya diri sendiri saja. Nah, ya. Nah, berarti kita harus membuka diri, kita harus membuka wawasan, kita harus membuka mata kita di luar sana bahwa ada kejadian seperti ini. Nah, kita harus melihat bahwa kenyataannya di negara, kalau kita cuek, kalau kita tidak, ya sudahlah, memang seperti itu yang akan meruntuhkan negara kita loh. Ketidakpedulian masyarakat akan negaranya, akan lingkungannya, itu
salah satu bibit hancurnya sebuah negara. Ya nggak sih? Kita mau dijajah, kita diam aja, ya udah, yang penting kita aman gitu kan. Nah, ya nggak boleh. Kita harus tahu. Kita harus membuka diri, membuka mata, buka telinga, buka hati, gitu kan. Jangan buka hati untuk orang ketiga, itu jangan. Ini para bapak itu jangan ya. Maksudnya kita buka diri bahwa di luar sana ada seperti ini. Cuma tinggal sikap kita bagaimana kita menyikapinya. Bagus Mas Agus ya, sudah ini berarti wah ternyata di luar sana memang kita harus banyak baca. Itu salah satu bentuk kepekaan loh. Kepekaan kita terhadap itu masuk ke sila keberapa? Yang sila keempat masuk loh. Ya, kemanusiaan, bahwa kita sebagai manusia itu kita harus peduli dengan lingkungan kita, dengan masyarakat kita. Ibarat kata kita bisa makan di keluarga kita, tapi ada beberapa keluarga di luar di masyarakat kita mereka kelaparan, ya. Nah, itu salah satu bentuk kecil saja. Kita harus melatih kepekaan itu. Kepekaan kan bisa bermacam-macam dengan lingkungan dalam masyarakat, bisa terhadap negara. Kurang lebih seperti itu ya Mas Agus ya. Bagus. Jadi kita pelan-pelan, kita bukan suatu mata kuliah yang membuat kita jadi harusnya positif, kita positif, kita menyampaikan satu tujuan gitu, bahwa kita ini yang akan kita rubah sama-sama gitu, bukan satu yang ini gitu. Itu sih arah kuliah kita. Mungkin ada masukan, silahkan. Mungkin maaf hari ini agak molor kayaknya. Kita harusnya sudah selesai tadi, tapi ternyata sampai pukul 9. Oke. Mungkin terlalu asik untuk membahas, Bu. Oke, terlalu asik. Baik. Besok kita enggak beda kok ya. Pertemuan selanjutnya sudah serius gitu. Ya walaupun seriusnya serius seperti ini gitu kan, tapi sudah terarah karena kita sudah absen ya, Mas siapa nih? Mbak Aminah atau Mas Riko atau Mas Faiz yang ini? Silahkan dikondisikan, kita absen dulu. Nanti hasil screenshotnya dikirim ke grup kita. Boleh, upload Bu. nanti di kampus. Share screen-nya. Share screen-nya nanti bisa ke grup kita. Ya oke, silakan. Tapi buka kamera semua dulu ya. Buka kamera dulu. Dikondisikan. Oke, yuk silakan. Ya. Bentar, satu lagi. Masih ada yang belum ini? Ya, ditunggu. Mana ya? Oh, lama. Yang pertama aja dulu ya, Bi ya. 1, 2. Udah siap belum? Nah. Sudah. Terus yang kedua ini tinggal Ahmad Jaki, Naura, Kak Dewi, Zahra, sama Wahid. Oke. Udah muncul-muncul. Gak apa-apa, Bu. Oke, dilanjutkan. Yang tersisa tadi kasihan nanti kalau belum. Sudah. Belum, Bu. Belum pada on cam. Oke. Yuk, yang belum on silahkan untuk on cam dulu. Kok nggak ada ya? Sudah. Ya. Gak on cam, Bu. Gak apa-apa ya, Bu.
Udah, Bu. Sudah semua ya. Oke, baik kalau sudah. Mungkin nanti pertemuan selanjutnya kita kondisikan dulu, kita sepakati pukul 7:30 ya, setengah 8 ya, setengah 8 malam. Kemudian untuk Baik, yang Bu. lain saya tunggu aktifnya, diskusinya. Kita coba arahkan untuk tadi agak keluar sedikit, tidak apa-apa, itu masih pengetahuannya masih terkait dengan materi kita. Oke, untuk hari ini saya pikir cukup. Kita lanjut lagi pekan depan. Ketika ada sesuatu yang masukan yang positif, silahkan disampaikan. Nanti kita coba untuk Ibu, maaf, Bu. akomodir. Ya. Untuk maksimal jamnya itu berapa jam ya, Bu? Berapa lama? Oh, kita sebetulnya 70 menit ya, 70 menit. 1,5 jam, 1 jam 30 menit, Bu. Kalau dari paling lama pembelajaran itu 1 jam 30 menit, itu paling lama. Oke, kita sudah berapa lama? Ada 2 jam. Ada, Bu. Tadi saya nyetingnya sih dari jam setengah berapa ya? 7:30 sampai jam 9. Oke, sekarang pukul 9:03 ya. Nanti terkait dengan waktu, supaya terkadang kalau kita ngobrol kan suka asik ya. Suka asik terus lupa kalau itu sudah bukan jatahnya lagi gitu kan. Nah, silakan nanti diingatkan, enggak apa-apa. Enggak apa-apa, via WA mungkin. Kalau WA saya jarang, kalau pas ngajar jarang lihat. Mungkin bisa diingatkan, enggak apa-apa, Bu, maaf waktunya kurang ini, enggak apa-apa. Karena kan nanti kalian ada yang bekerja dan sebagainya. Besok kerja dan sebagainya. Jadi silakan diingatkan. Ya. Kalau tidak salah ada dari 1 jam 60 menit itu sudah bagus. Tapi lebih boleh sesuai jadwal, boleh. 1 jam oke, 60 menit oke. Minimal ya, minimal 60 menit. Maksimal 90 menit berarti ya. Kurang lebih seperti itu. Kita agak sedikit lewat jauh ya, oke. Tidak apa-apa untuk hari ini pertemuan pertama, seharusnya pertemuan kedua nanti sudah sesuai jadwal. Oke, terima kasih untuk hari ini. Ketika ada sesuatu yang memang belum pas, ada yang belum sesuai, ada yang tidak sesuai, silahkan untuk didiskusikan. Saya terbuka by Zoom maupun WA. Jadi ketika ada pertanyaan silahkan ditanyakan. Itu mohon maaf kalau ada salah kata, sesuatu yang kurang sesuai. Untuk hari ini saya akhiri ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.